kabarnya pagi ini? Masih semangat atau udah ngantuk? Masih ngantuk. Oke, sebelumnya Ibu mau absen dulu nih. Abdul Hanan? Hadir. Siva? Hadir. Oke, Nadila? Oke, berarti ada beberapa yang gak masuk ya hari ini. Sebelum mulai pembelajaran, Ibu mau dimulai doa dulu. Ibu pimpin doa, berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, Ibu mau cek kesiapan meja kalian. Ibu nggak mau ngeliat di bawah kolong meja kalian ada sampah-sampah. Semisal ada sampah, Ibu mau tolong buang di tong sampah depan. Ibu tunggu 1 menit. Oke, kayaknya kelihatannya udah pada rapi nih, udah pada siap ya. Oke, boleh kita mulai. Ada yang tahu nggak? Kita akan belajar apa hari ini? Ekonomi internasional. Kita akan belajar ekonomi internasional. Nah, Ibu harap, boleh di next. Ibu harap kalian setelah belajar ekonomi internasional hari ini, kalian dapat menjelaskan konsep dasar ekonomi internasional dan perdagangan global sampai ke mampu menyebutkan manfaat dari adanya perdagangan global. Boleh di next, operator. Nah, Ibu mau tanya nih ke kalian. Apa semua handphone atau komponen untuk membuat HP itu Indonesia bisa produksi sendiri? Contohnya, coba Ibu tanya di sini siapa yang HP-nya Xiaomi, angkat tangan. Cuma 1 doang nih. Siapa yang HP-nya Oppo? Oke. Siapa yang HP-nya Vivo? Siapa yang HP-nya smartphone? Oke, kita jadi absen ya. Nah, kenapa HP atau komponen HP yang dibuat di luar Indonesia ini bisa sampai di sini, bahkan bisa sampai dipakai kalian? Kenapa, teman-teman? Anak-anak. Karena di apa? Iya betul, karena dibeli. Oke, betul. Karena dibeli, karena diimpor, karena dikirim dari luar negeri lalu masuk ke Indonesia. Nah, kegiatan ini masuknya ke dalam ekonomi internasional. Boleh di next, operator? Apa sih definisi ekonomi internasional tersebut? Ekonomi internasional adalah cabang ilmu ekonomi yang mempelajari hubungan ekonomi antar negara seperti adanya perdagangan, aliran negara, aliran modal negara, dan kerjasama ekonomi. Nah, hubungan ini tuh terjadi biasanya karena adanya perbedaan sumber daya, teknologi, dan kemampuan produksi, sehingga negara ini tuh saling berinteraksi untuk memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan. Nah, yang udah teman-teman sebutin tadi kayak impor itu tuh masuk ke dalam kegiatan ekonomi internasional, yaitu maksudnya ke perdagangan internasional atau ekspor atau impor. Nah, yang kedua itu kegiatannya ada aliran modal antar negara, dan yang ketiga ada kerjasama ekonomi internasional. Boleh di next, operator? Oke, yang kedua ada definisi perdagangan internasional. Siapa yang mau bantu bacain untuk Ibu? Oke, dimulai dari 3, 2, 1. Boleh Rifa, boleh bantu baca? Oke, definisi perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa antara 2 negara atau lebih yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan, memperoleh keuntungan, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan perekonomian negara yang terlibat. Nah, betul. Perdagangan internasional adalah kegiatan pertukaran barang dan jasa antar negara demi tujuan memenuhi kebutuhan dan memperoleh keuntungan negara tersebut. Nah, boleh di next, operator? Nah, Ibu mau tanya nih ke kalian, mengapa kita perlu melakukan perdagangan internasional? Bu, Oke, boleh Nia? biar devisa negara bertambah, Ibu. Betul. Ada yang mau jawab lagi? Boleh Naila Fatimah? Karena negara semua bisa memenuhi kebutuhan dalam negerinya, jadi harus ada yang harus diimpor. Oke, kasih aplaus dulu buat Fatimah. Apa yang kata Nia dan Naila Fatimah. Boleh di next. Dengan adanya kita melakukan perdagangan internasional itu dengan tujuan karena adanya perbedaan sumber daya dan juga untuk menambah devisa negara. Nah, perdagangan internasional juga memiliki beberapa manfaat, yaitu yang pertama, memperoleh barang yang tidak bisa diproduksi sendiri. Nah, contohnya karena adanya perbedaan sumber daya, sehingga negara tersebut tuh untuk memproduksi barang itu belum tentu bisa produksi barang sendiri. Nah, makanya itu dia melakukan impor. Nah, yang kedua itu ada mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Ketika kita melakukan perdagangan internasional, suatu negara tersebut berarti mendorong industri dalam negeri atau industri lokal itu untuk melakukan ekspansi dan melakukan ekspor ke luar negeri. Nah, yang ketiga ada meningkatkan devisa negara melalui ekspor. Kenapa
meningkatkan devisa negara karena dengan kita ekspor itu akan menambah devisa negara. Nah, yang keempat ada membuka lapangan kerja baru. Membuka lapangan kerja baru berarti akan berhubungan dengan yang nomor 2 tadi, pertumbuhan industri. Jika industri tersebut berkembang akan membutuhkan kemungkinan akan ekspansi dan membutuhkan lapangan kerja baru. Boleh di next? Masih semangat atau udah pada lesu nih? Masih. Oke. Karena masih semangat, kita skip ice breakingnya. Berarti kita lanjut ke bentuk-bentuk perdagangan internasional. Boleh Nada bacain ekspor itu apa? Bentuk-bentuk perdagangan internasional. Ekspor adalah kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Udah. Nah, ekspor kegiatan menjual barang atau jasa ke luar negeri. Berarti negara kita ekspor ke negara luar. Contohnya negara Indonesia ekspor biji kopi robusta ke Amerika Serikat. Nah, selanjutnya impor, ada yang mau bantu baca? Oke, mau Lydia boleh? Ekspor adalah kegiatan membeli barang atau jasa dari luar negeri. Oke, impor adalah kegiatan membeli barang. Berarti kita sebagai pembeli negaranya. Contohnya kita membeli barang-barang elektronik yang diproduksi di Jepang. Nah, selanjutnya yang ketiga itu ada barter internasional. Apa sih barter internasional itu? Barter internasional itu pertukaran barang dengan barang. Jadi dia pertukaran itu barang dengan barang antar negara tanpa menggunakan uang. Nah, yang keempat itu ada perdagangan bilateral. Perdagangan bilateral adalah perdagangan yang dilakukan antar dua negara. Contohnya negara Indonesia dengan negara Malaysia. Nah, ini tuh yang berinteraksi itu dua negara tersebut tanpa ada organisasi di belakangnya. Nah, yang kelima ini ada perdagangan multilateral. Perdagangan multilateral ini melibatkan banyak negara dalam suatu kerjasama. Contohnya kerjasama negara ASEAN. Berarti yang terlibat di negara tersebut itu negara-negara yang ada di ASEAN. Oke, boleh di next. Oke, sekarang kita main monopoli. Siapa yang udah gak asing sama monopoli? Saya. Waktunya karena kita masih cukup waktu, kita main monopolinya pakai monopoli fisik. Jadi ibu bagi ini kelompok 1, ini kelompok 1, ini kelompok 2. Ibu minta satu perwakilan dari per kelompok. Coba angkat tangan siapa yang mau jadi perwakilan kelompok 2 kelompok 1. 1, 2, 3 dari Mia. Oke, maju. Dari kelompok 2 boleh deh, karena ini udah cewek berarti yang ini cowok deh. Coba siapa yang mau perwakilan? Siapa yang mau jadi perwakilan kelompok 1? Langsung tunjuk aja deh, Angga. Oh ya udah, Angga deh, Angga. Oke, Angga. Berarti Angga kelompok 1, kelompok 2 Mia ya. Oke, sekarang switch dulu buat maju siapa? Oke, berarti Mia pertama ya. Oke, tenang anak-anak. Nih, dia warna merah dan Akbar warna biru ya. Boleh dilempar dadunya. Satu ke kanan. Nah, Mia dapat Indonesia dari kelompok. Mia mau di-keep sebagai aset kelompoknya atau mau dilewatin aja? Lewatin. Oke, tentu gak bisa ya. Oke, boleh Akbar langsung jalan. Lima jalan nih. Oke, dapat kartu umum ya. Boleh ambil satu kartu umumnya. Ekspor meningkat, produk negara kamu berhasil masuk pasar internasional maju 3 langkah. Oke, maju. Iya, iya. Ya, semuanya. Oke, berarti kelompoknya pilih masuk penjara itu mau lengkap 3 giliran atau mau jawab soal? Bayar. Oke, berarti jawab soal, ambil kartu soal. Jongkok nggak bisa. Kegiatan menjual barang ke luar negeri disebut Kegiatan menjual barang ke luar negeri disebut Betul, berarti dapat 1 poin untuk kelompok 1. Boleh jalan ya. Kelompok 1. 3. 1, 2, 3. Iran. Iran mau pilih saya aset atau lewatin? Oke, kita tulis aset Iran. Oke, boleh lanjut jalan lagi. Oh iya, peraturannya yang menang duluan itu yang jawab 2 soal pertama
Soal keempat. Yang jawab 2 soal duluan dengan benar itu berarti menang ya. Soal 4. Oke, berarti boleh ambil soal 4. Salah satu faktor pendorong perdagangan internasional adalah Ayo, sebutin ABC-nya, itu ada ABC-nya. ada ABC-nya. A. Persamaan sumber daya. B. Perbedaan sumber daya. C. Kesamaan budaya. D. Kesamaan bahasa. E. Kesamaan teknologi. B. Betul. Kita menang kelompok. Nanti hadiahnya ibu kasih ya di akhir kelas. Oke, buat Mia makasih, sama aku juga makasih. Boleh balik ke tempat kerjanya ya. Oke, kalau operator boleh di next. Berarti kalian secara nggak langsung kayak itu udah paham banget nih sama materi konsep ekonomi internasional. Boleh di next operator. Oke, di sebelumnya dulu deh. Oke, sebelum kesimpulan, ibu mau nunjuk 1 orang nih kasih kesimpulan. Atau siapa yang mau ngajuin diri kesimpulan belajar hari ini? 1, 2, 3. Oke, Reva boleh. Jadi pembelajaran kita pada pagi hari ini itu membahas tentang ekonomi internasional atau perdagangan internasional. Nah, terjadinya ekonomi internasional ini karena adanya perbedaan sumber daya alam antara satu negara dengan negara yang lainnya atau kemampuan untuk memproduksinya. Betul. Maka dari itu setiap negara itu melakukan yang namanya ekonomi internasional. Nah, melakukan ekonomi internasional. Yang kelompok sana jangan bisik ya, dengerin temennya. Ada yang namanya ekspor, impor, terus tadi perdagangan multilateral dan juga bilateral itu bisa meningkatkan pertumbuhan ekonomi, menambah devisa dan juga udah Bu. Oke, bener banget nih. Kasih apa sih buat kesimpulan kita hari ini juga dari Ibu, ekonomi internasional itu terjadi karena setiap negara ini memiliki perbedaan sumber daya dan kemampuan produksi sehingga perlu melakukannya kegiatan perdagangan internasional. Nah, melalui kegiatan ekspor dan impor, negara tersebut tuh dapat memenuhi kebutuhannya, juga memperoleh keuntungan, meningkatkan perekonomian, dan juga menambah devisa negara serta mempererat kerjasama dengan negara lain. Oke, boleh di next operator. Oke, sekarang ada tugas diskusi nih, instruksinya. Oke, nggak apa-apa, ini kan kelompok anak-anak. Instruksinya yang pertama, bentuk kelompok 3-4 orang. Yang kedua, kerjakan di selembar kertas HVS. Ibu mau outputnya tulis tangan ya, bukan diketik. Yang ketiga, presentasikan di depan kelas. Jadi ibu mau nanti minggu depan bakal ibu suruh maju acak. Ibu tunjuk acak kelompoknya untuk maju ke depan ngejelasin hasil diskusinya. Boleh di next operator? Ya, oke, udah selesai pembelajaran kita materi ekonomi internasional hari ini. Makasih buat anak-anak yang udah aktif hari ini, bakalan dapat nilai tambahan untuk nilai hariannya. Nah, dari selanjutnya jangan lupa belajar di rumah yang dari LKS yang udah ibu kasih, yaitu masalah dalam ekonomi internasional. Nah, sekian dari ibu. Terima kasih. Oh iya, sebelumnya karena kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita tutup dengan doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Terima kasih anak-anak. Ibu